Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Nurfadila dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya di sini akan membahas materi fikih kelas 11, yaitu yang berjudul tentang bugot atau pemberontakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 materi pembahasan. Yang pertama yaitu ada pengertian bugot. Kemudian yang kedua itu ada tahap-tahap menghadapi bugot. Kemudian yang ketiga, status hukum pelaku bugot, dan yang keempat adalah hukum memerangi bugot dan batasannya. Yang pertama yaitu pengertian bugot. Secara terminologi, kata bugot atau al-bugoh adalah bentuk jamak dari al-baghi, yang merupakan isim fa'il atau kata benda yang menunjukkan pelaku. Berasal dari kata bago, fi'il madi. Kemudian fi'il mudorenya adalah yabgi, bago yabgi. Dan masdarnya itu bagian bagyatan. Kata bago mempunyai banyak makna, antara lain yaitu tolaba, mencari atau menuntut. Kemudian ada al-zolimu, yaitu orang yang berbuat zolim. Kemudian ada al-mu'tadi, yaitu orang yang melampaui batas. Dan kemudian yang terakhir adalah al-zolimul musta'li, yaitu orang yang berbuat zolim dan menyombongkan diri. Bugot dalam pengertian syara' adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Tindakan yang dilakukan bugot bisa berupa memisahkan diri dari pemerintah yang sah, kemudian ada membangkang perintah pemimpin, atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Dari Al-Qurtubi mendefinisikan bugot sebagai keluarnya sekelompok orang atau untuk menentang dan menyerang imam yang adil, yang diperangi setelah sebelumnya diserukan untuk kembali kepada ketaatan. Seorang baru bisa dikategorikan sebagai bugot dan dikenai had bugot jika beberapa kriteria ini melekat pada diri mereka, yaitu yang pertama, memiliki kekuatan, baik berupa pengikut maupun senjata. Yang kedua, memiliki takwil atau alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam, atau tindakan mereka menolak kewajiban. Kemudian yang ketiga, memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Dan yang keempat, memiliki imam yang ditaati. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Ini adalah contoh-contoh perbuatan bugot pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Itu antara lain gambar yang pertama yaitu ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, orang-orang Yahudi Bani Quraisyah melakukan pengingkaran terhadap perjanjian perdamaian yang dibuat bersama Rasulullah. Lalu mereka melakukan pembangkangan, penyerangan, dan pembunuhan terhadap umat Islam. Bahkan mereka merencanakan untuk membunuh Rasulullah hingga akhirnya Bani Quraisyah ini diperangi. Kemudian ilustrasi gambar yang kedua yaitu pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk kelompok yang melakukan bugot terhadap pemerintah yang sah. Pada akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memerangi mereka dan terjadilah perang yang dahsyat, yaitu yang dikenal sebagai Perang Siffin. Pembahasan yang kedua yaitu tahap-tahap menghadapi bugot. Tahap-tahap menghadapi kaum bugot adalah mengirimkan utusan untuk mengetahui mengapa mereka memberontak, lalu kemudian menasehati agar mereka tetap taat kepada pimpinan yang sah, dan kemudian memberikan somasi atau peringatan bahwa tindakannya itu terlarang, disertai dengan pemberian jangka waktu. Kemudian jika masih seperti itu, tindakan yang terakhir yaitu diperbolehkan bagi pemerintah yang sah untuk melumpuhkan pemberontak dengan memerangi sampai mereka taat kembali dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Jika pelaku bugot bertaubat, maka taubatnya diterima dan tidak boleh dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar dan mau taat kembali kepada pemerintah yang sah. Status hukum pelaku bugot. Kalangan bugot tidak dihukumi kafir, namun hukuman bagi para pelaku bugot secara jelas telah disebutkan, yaitu diperangi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yang ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa'aslihu bainahuma fa'im bagot ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta
yarji'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlakulah adil, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kemudian pembahasan keempat, yaitu hukum memerangi bugot dan batasannya. Para ulama membagi perang terhadap kaum bugot dalam dua kategori hukum. Yang pertama yaitu hukumnya wajib diperangi, kemudian yang hukum kedua yaitu mubah. Bugot wajib diperangi yaitu mereka yang hukumnya wajib diperangi adalah yang melakukan salah satu dari tindakan berikut. Yang pertama, menyerang wanita dalam kawasan ahlul adl, yaitu suatu perkampungan di mana masyarakat sipil biasa hidup. Kemudian yang kedua, mengambil bagian dari baitul mal kaum muslimin secara tidak sah. Dan ketiga, tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka, baik hak Allah yaitu berupa zakat, maupun hak makhluk yaitu seperti pajak, hutang, dan lain-lain. Secara jelas melakukan pembangkangan untuk menjatuhkan imam atau pemimpin yang telah sah dibaiat dan wajib ditaati, sebagaimana disebutkan dalam hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Man khala'a yadan min qa'atin laqiyallaha yaumal qiyamati wala hujjata lahu. Wa man mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Rawahu Muslim wa fi riwayati lahu, dan di riwayat lain yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa man mata wa huwa mufariqun lil jama'ati fa innahu yamutu mitatan jahiliyah. Yang artinya, barang siapa yang menarik dirinya dari ketaatan kepada imam, maka pada hari kiamat dia tidak akan memiliki hujah di hadapan Allah. Dan kemudian riwayat yang kedua, dan barang siapa mati sementara ia tidak ikut serta dalam baiat, maka kematiannya seperti mati jahiliyah. Itu keduanya hadis riwayat Imam Muslim. Baik, mungkin cukup sampai di situ pembahasan kita pada kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.